Jika bukan karena Nona Lin, yang secara sukarela mengalah, saya Tuan Huan, tidak akan pernah tahu kapan saya bisa mengambil alih kantor yang bagus ini. Bos Wang langkah yang licik sekali. Sudah sewajarnya untuk membayar hutang. Batas waktu 3 hari sudah lewat. Bayar uangnya. Sayalah yang menyediakan tempat dan batu gioknya. Tapi Chen Shui dan Su Hei mengambil bagian terbesar. Itu membuat saya geram. Jadi Bos Wang bersekongkol dengan Chen Zhui untuk menipuku. Kamu masih punya nyali untuk meminta uang padaku. Wanita bodoh, bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu pintar? Lalu kenapa, kalau kau tahu aku menipumu? Apa kau punya bukti? Semuanya tertulis hitam di atas putih dalam kontrak. Hentikan omong kosong itu. Bayar sekarang. Aku tidak punya uang, tapi kamu boleh mengambil nyawaku. Jangan berlagu lama, jangan dimainkan. Saya beri 2 pilihan. Entah saya menelepon polisi, atau kau bekerja di toko saya untuk melunasi hutang. Kalau begitu saya akan menelepon polisi sekarang. Bersiaplah membusuk di penjara. Tunggu. Aku setuju untuk bekerja di sini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Bos, apa yang kau lakukan dengan wanita lemah? Seperti itu di toko. Saya akan menyuruhnya menyajikan teh dan air. Dan jika itu tidak berhasil, dia selalu bisa tidur dengan clean. Ada orang di sana. Kenapa kamu ada di sini? Aku di sini untuk membeli perhiasan. Kau pelayan. Kenapa kau tidak bergegas menuangkan air untukku? Kau, siapa yang ingin kau bakar? Tenang tamu, aku akan segera membersihkan airnya dan membawakanmu cangkir yang baru. Kau pikir kau siapa? Sejak kapan kau boleh bicara? Si wanita bernama Lin itu. Biarkan aku mencoba gelang itu. Xiaomei, keluarkan gelang itu. Mana yang ingin kamu coba? Yang ini, yang ini, yang ini. Biarkan aku mencoba semuanya. Yang sedang kamu coba sekarang adalah gelang giok imperial kualitas S, sangat indah dan mulia. Ini melambangkan kekayaan dan kedamaian. Terlalu biasa. Berikutnya. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang ingin mencobanya? Bagaimana aku bisa mencobanya tanpa melepasnya? Aku ingin kamu memakai semuanya di lenganmu. Bagaimana aku bisa melihat efeknya jika tidak dipakai bersamaan? Baik. Ini terlihat terlalu kuno. Terlalu tipis. Apa kamu punya selera sama sekali? Cepat pakai semuanya, mau tidak? Selesai. Indah sekali. Jika nanti aku punya anak perempuan, aku akan membelikannya untuknya. Aku akan membelikannya banyak sekali. Berhiaslah semewah mungkin. Apa maksudmu dengan itu? Aku lupa. Kamu baru saja kehilangan seorang putri. Kamu... Tenang-tenanglah. Apa kamu mau memukulku? Jika kamu memecahkan semua jok ini, apa kamu bahkan mampu membayar harganya? Pergi, bawakan aku barang paling mahal di tokomu. Yang paling mahal harganya 5 juta. Tidak masalah. Kakakku baru saja mendapatkan uang. 50 juta. Entah kepada siapa kita harus berterima kasih untuk itu. Xiaomei, bantu aku melepasnya. Ini adalah Qiong Li Hengbi, harganya 5 juta. Ini sungguh bagus. Chen Hao, apa yang kamu lakukan? Ya Tuhan. Lin Pei, apa yang telah kau lakukan? Ini adalah harta paling berharga di toko kami. Bos Huang, kalau menurutku, jangan marah. Aku harus memberimu selamat. Kamu sekarang punya 5 harta karun toko. Tunggu saja waktumu di penjara. Saya akan menelepon polisi. Itu bukan aku.
Lin Feier sengaja merusak properti orang lain. Barang 5 juta lainnya. Itu akan menjadi 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Itu waktu yang sangat-sangat lama. Tunggu saja sampai kau membusuk di penjara Lin Feiya. Jangan terlalu cemas, Bos Huang. Tadi saya membuat kesalahan. Yang baru saja kamu hancurkan itu hanyalah barang cacat. Harta karun toko yang asli ada di sini. Tidak apa-apa. Sungguh. Lin Feier, beraninya kamu mempermainkanku? Ibu, dia sengaja mencoba memecahkan gelang itu untuk menjebakmu dan membuatmu membayar. Terus, kamu memang suka menghancurkan gelang ya? Ini. Satu saja tidak cukup, masih ada banyak lagi di sini. Silakan hancurkan semuanya. Lin Feier, kamu beruntung hari ini. Tunggu saja kamu, jaga harta karun tokomu itu baik-baik untukku. Aku akan menyuruh tunanganku datang membelinya dalam beberapa hari lagi. An, untunglah kamu ada di sini untuk membantu ibu. Ibu, kenapa kamu bilang bahwa batu-batu di peti itu cacat? Karena begitu batu dipotong, jika tidak ada giok di dalamnya itu hanya sampah. Tapi masih ada giok di dalam batu-batu ini. An, apakah maksudmu ada giok di dalam sampah itu? Ya, Ibu. Tidak bisakah Ibu melihatnya? An, kamu benar-benar luar biasa. Kamu tidak apa-apa, Kak Feier. Aku baik-baik saja, terima kasih Xiao Mei. Itu hal terkecil yang bisa kulakukan. Kalau bukan karena Kak Feier yang membantuku saat aku berada di titik terendah, aku tidak akan berada di posisiku saat ini. Kak Feier, kamu tidak tahu, sejak Bos Huang mengambil alih toko Giok ini, dia memeras para karyawan sampai kering. Aku merasa sengsara setiap hari. Ibu, suara hati bibi Xiao Mei persis sama dengan apa yang dia katakan. Xiao Mei, ada sesuatu yang butuh bantuanmu. Katakan padaku, apapun yang bisa kubantu akan kulakukan. Aku ingin tahu, bagaimana bahan sisa itu biasanya ditangani. Bisakah kamu membantuku mengeluarkan 2 potong? Bos Huang mengawasiku terlalu ketat. Aku tidak bisa mengambilnya. Batu-batu sisa itu biasanya dikumpulkan. Lalu 2 pekerja membawanya ke tempat pembuangan. Pada saat itu, seharusnya tidak masalah bagiku untuk mengambil 2 potong. Tapi Kak Feier, kenapa kamu menginginkan batu-batu sisa itu? Nanti akan kujelaskan padamu. Bantu aku mengambil batu yang paling luar. Pastikan kamu tidak mencampurnya. Baiklah, aku mengerti. Saudara Wang. Presiden Lin, lama tidak bertemu. Aku punya batu di sini. Bisakah kamu mengolahnya menjadi 2 gelang untukku? Lalu sisanya, terserah mau diapakan saja. Sepertinya tidak ada giok di dalamnya. Saudara Wang, bisakah kamu mencobanya untukku? Baiklah, saya akan mencobanya. Baiklah. The film was translated Lumayan, and Fei A. narrated by M Media. Ini bahkan giok kualitas S. Selamat. Terima kasih Saudara Wang. Bisakah aku membayar biaya pemrosesannya lain kali? Jangan sebutkan biaya pemrosesannya. Toko saya, jika bukan karena kau yang memperhatikan saya sebelumnya, pasti sudah tutup sejak lama. Sekarang setelah kau punya masalah, saya akan mendukungmu. Terima kasih Saudara Wang. Feier, bagaimana kabarmu sekarang? Aku lihat kamu masih saja bersandiwara. Berapa lama? Jangan tanya lagi. Chen Zui mentransfer semua uangku. Aku sama sekali tidak bisa menghubunginya. Dia bahkan menjual rumahku. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku melihat Chen Zui. Dia tidak terlihat seperti orang yang tidak bisa diandalkan. Mungkinkah kamu salah paham padanya? Salah paham? Dia menipu semua uangku. Apalagi kalau bukan salah paham. Aku bahkan tidak tahu harus kemana untuk mencarinya. Jangan marah lagi. Saat Chen Zui kembali, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Aneh sekali, Chen Zui juga belum menghubungiku. Aku penasaran apa yang sedang dia lakukan. Jadi bahkan Su Hei tidak bisa menghubungi Chen Zui. Semua usaha berpura-pura bersamanya sia-sia saja. Ibu paman Lu ada di sini. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, Nona Lin?
Ibu Suhai bilang paman lu tampan. Dan dia juga bilang, penasaran, apakah paman lu hebat di ranjang? Kesehatanku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Dokter Lu. Itu bagus. Ingatlah untuk datang melakukan pemeriksaan rutin. Oke, Ibu, aku tidak bisa mendengar suara hati paman lu. An-An, kamu tidak bisa mendengar mereka. Dokter Lu itu benar-benar orang yang aneh. Lebih baik jaga jarak darinya. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Aku menganggap Sue sebagai sahabat terbaik selama bertahun-tahun, namun dia sama sekali tidak menginginkan kebaikanku. Sedang minum teh saudara Wang. Presiden Lien. Apakah ada stok bagus hari ini? Saudara Wang benar-benar menebak dengan tepat. Lihat, aku menemukan harta karun besar hari ini. Bantu aku memotongnya dan lihat isinya. Ada cukup banyak barang bagus di dalamnya. Saya rasa tidak. Ini paling banter hanya potongan kelas B. Bantu aku memotong batu ini secara horizontal. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Kau memang ahli. Kau sangat profesional, Presiden Lien. Lumayan. Biar saya coba. Presiden Lien. Matamu tajam sekali untuk ini. 2 potong giok es ini luar biasa. Selamat. Terima kasih saudara Wang. Aku sedang mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Tidak. Kita seperti keluarga bukan? Kenapa kau mentransfer uang? Kamu mendapatkan ini dari kerja kerasmu. Bagaimana mungkin aku tidak membayarmu? Sudahlah, pergi saja. Kalau begitu aku akan membayarmu lain kali. Ngomong-ngomong saudara Wang, kamu harus menjaga kerahasiaan masalah ini. Jangan khawatir. Bos Wang, kau terlalu curang bukan? Menemukan batu yang jelek seperti ini. Saat deposit diberikan, bukankah kau bilang bahwa melipat gandakannya bukan masalah? Ini adalah judi batu giok. Sekali kau beli tidak ada jalan kembali. Jika kau terus membuat masalah, saya terpaksa memanggil keamanan. Ayo pergi. Bos Lee. Bagaimana kalau begini? Jual 2 sisa potongan ini kepadaku. Aku akan menganggapnya sebagai ganti rugi untuk Bos Wang. Baiklah, bayar saja berapapun yang menurutmu adil. Baiklah. Tuan Muda Jian, ini yang baru saya kumpulkan, coba lihat. Kualitasnya memang bagus. Grup kami sedang membeli giok kali ini untuk diberikan kembali kepada distributor kami. Jumlahnya besar, tapi kualitasnya tidak boleh buruk. Berapa banyak giok jenis ini yang bisa kau amankan? Selama uangnya ada, saya bisa mencarikan sebanyak yang kau butuhkan dari seluruh negeri. Tamu terhormat telah tiba. Apa kau tidak tahu cara menyajikan teh? Datang. Ini tehmu. Lihat dirimu begitu kikuk dan tidak becus. Jika tidak bisa bekerja keluar. Bukankah itu pacar Chen Hao? Ibu, Bos Wang berencana menipu pria ini. Kalau begitu mari kita tanda tangani kontrak hari ini, Tuan Muda Jian. The film was translated and narrated by M Media. Tehmu sudah dingin. Biar aku ambilkan secangkir teh panas yang baru. Lihat kekacauan yang kau buat. Aku minta maaf. Keluar dari sini sekarang juga. Tuan Muda Jian, apakah Anda baik-baik saja? Bos Wang masih ada urusan di perusahaan. Mari kita bertemu di lain hari. Baiklah, mari kita tutup teleponnya. Tepuk 2 kali. Selamat datang. Itu kau. Anda siapa? Pacar saya menyukai salah satu gelang di sini. Katanya ini adalah barang andalan tokomu. Saya di sini untuk membelikannya untuknya. Tuan Anda benar-benar orang yang baik. Sama sekali tidak, itu hal terkecil yang bisa saya lakukan. Ibu, kakak laki-laki itu berbohong. Pacarnya yang memaksanya untuk membeli itu. Tuan silakan lihat. Gelang ini memiliki giok yang halus dan lembut. Dengan sedikit warna hijau di dalam putihnya. Sangat cocok untuk wanita muda. Terlihat elegan tanpa berlebihan. Tidak buruk, tolong bungkuskan untuk saya. Tuan, apakah Anda ingin melihat beberapa lagi? Tidak perlu. Saya percaya padamu. Baiklah, saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Halo.
Lihat dirimu. Kamu tidak perlu datang jauh-jauh dan membawa begitu banyak barang. Itu hal terkecil yang bisa saya lakukan. Kamu membawa banyak sekali untuk ibuku. Bagaimana dengan milikku? Bagaimana mungkin saya melupakan milikmu? Ini. Coba lihat. Apa kau menyukainya? Apapun yang kamu beli aku suka. Aku sangat menyukaimu. Kamu sudah dewasa dan masih memainkan permainan ini. Ibu, apakah ini terlihat bagus? Indah, sungguh indah. Putriku terlihat cantik dengan apapun. Aku sangat mencintaimu. Bibi saya pergi dulu. Sudah mau pergi? Ya saya masih ada pekerjaan di perusahaan. Baiklah. Kalau begitu hati-hati di jalan. Dasar udik. Zaman apa ini masih memberikan barang seperti ini? Jika dia benar-benar tulus, seharusnya dia membelikanku lebih banyak perhiasan. Dengarkan aku. Jangan terlalu pemilih lagi. Keluarga Tuan Muda Jieng sangat kaya. Kamu harus memegang erat-erat dia. Jangan khawatir, dia tidak akan lolos. Begitu aku menikah ke dalam keluarga Jieng, aku akan memastikan semua uang mereka berada di tanganku. Tuan Muda Jiang, apakah ada alasan Anda mencari saya selarut ini? Saya di sini khusus untuk berterima kasih padamu. Hari itu, ketika kita menandatangani kontrak, saya merasa ada yang tidak beres. Semua berkat bantuanmu. Bos Wang benar-benar tidak bermoral. Aku tidak bisa hanya diam dan menonton. Kartu itu adalah... Ayolah Bos Jiang. Tolong perhatikan saya di masa depan. Tentu pastinya. VR kau sebaik hatinya secantik wajahmu. Mulai sekarang kapanpun saya membeli Gion, saya akan datang kepadamu. Halo. Ya, saya mengerti. Nona VIA, masih ada urusan yang harus diselesaikan di rumah. Jadi saya akan pulang sekarang. Baiklah, selamat tinggal. Selamat tinggal. Nona Lin, kenapa Anda tidak datang untuk pemeriksaan rutin akhir-akhir ini? Kalau bukan dokter pribadiku yang tampan, mengapa kamu ada di sini? Anda baru saja menjalani operasi besar, dan Anda minum alkohol terlalu banyak. Itu sangat berbahaya. Itu bisa memicu kelainan fisik. Komplikasi. Apakah kamu yakin? Apakah tubuhku yang mengalami kelainan? Tentu saja. Lalu, kenapa kamu tersipu? Dokter Lu, kamu sangat mengkhawatirkanku. Mungkinkah kamu memiliki perasaan padaku? Sebagai dokter yang menangani Anda, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengkhawatirkan kondisi Anda. The film was Lagi pula ini adalah translated operasi and transplantasi narrated otak by pertama M di kota kita. Anda harus ingat untuk datang pemeriksaan tepat waktu. Jika kamu mau, kamu bisa memeriksa tubuhku sekarang. Nona Lin, baru saja Anda bersama pria lain. Minum dan tertawa di sini. Dan sekarang Anda bersikap seperti ini terhadap saya. Aku tidak menyangka Anda orang yang serampangan. Dokter Lu, aku hanya mencoba mengatakan sesuatu yang ringan. Untuk menghibur diriku sendiri. Sendirian. Aku tidak punya pilihan lain. Biar aku antar Anda pulang. Tetaplah bersamaku sebentar. Aku tidak memanfaatkan Anda. Jaga diri Anda. Aku pergi sekarang.
Bagaimana jika orang yang ingin memanfaatkan situasi ini adalah aku, Dr. Lu? Apakah kamu menyukaiku? Mengapa? Jantungmu berdetak begitu kencang. Aku pria dewasa. Apakah Anda sedang menguji pengendalian diri saya? Ibu. Jantung ibu berdetak sangat cepat. Itu membangunkanku. Apa yang sedang ibu lakukan? Aku minta maaf. Aku baru saja kehilangan ketenanganku. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Anda harus beristirahat dulu. Datanglah untuk pemeriksa jika Anda punya waktu. Jika kali ini kita berhasil mendapatkan sesuatu yang bagus, kita semua akan kaya raya. Kita pertaruhkan semua yang kita punya untuk ini. Dewa kekayaan berkati kami. Semoga kalian semua lancar dan sukses. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Begitu kita mendapatkan sesuatu yang bagus sebentar lagi, akan ada bonus besar untukmu. Terima kasih, bos. Tuan-tuan, waktu yang baik telah tiba. Bersiaplah untuk mulai. Ayo. Presiden Wang, ada apa dengan Anda? Apa yang terjadi, Bos Wang? Bukankah Anda bilang ini adalah batu ajaib yang muncul sekali dalam Siabat? Bagaimana bisa ini hanya tumpukan sampah? Bos, judi batu giom selalu menjadi masalah. Sekali potong bisa jatuh miskin. Lagi pula batu ini telah dikonfirmasi oleh kalian bertiga. Lin Fei A, kemarin dan bersihkan ini. Cepatlah, baunya busuk. Ibu, di dalam batu ini masih ada sesuatu yang bagus. Batunya sudah dalam keadaan seperti ini. Apakah masih bisa menghasilkan sesuatu yang bagus? Ya, aku bisa melihatnya. Kalau begitu aku akan mencari cara untuk membawanya kembali dan menunjukkannya pada Saudara Wang. Saudara Wang, berhenti bermain kartu. Presiden Lin, barang bagus apa yang kamu punya kali ini? Bau apa ini? Aku sudah mencucinya berkali-kali, tapi baunya tidak kunjung hilang. Bersabarlah, oke. Aku akan membayarmu biaya pemrosesan yang lebih tinggi sebentar lagi. Dengan bau pesing seperti ini, kalau bukan karena Anda yang datang ke sini, saya bahkan tidak akan menyentuh ini untuk orang lain. Ini dihitung sebagai cedera kerja. Baiklah, baiklah, cedera saat bekerja. Giok Imperial. Fei R, kamu akan mendapatkan banyak uang. Fei R, tambahkan beberapa nol lagi. Aku tidak menambahkan terlalu banyak. Saat ada uang yang bisa dihasilkan kita, semua harus berbagi. Aku The pergi film was sekarang. Terima translated kasih. and Sampai jumpa, narrated by Tuan M Muda Media. Jian, saya baru saja mendapatkan batu giok mentah kualitas terbaik. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Judi batu giok. Batu ini berasal dari Myanmar. Batu kualitas atas. Yang saya tawarkan kepada Anda, bahkan lebih baik dari itu. Mari. Lihatlah. Berapa harganya? Kualitas seperti apa yang bisa saya harapkan di dalamnya? Batu ini. Untuk orang lain harganya 12 juta. Tapi karena Anda adalah teman saya, Tuan Muda Jian, saya akan memberikan harga teman. 10 juta. 10 juta. Itu bukan masalah bagi saya. Tapi saya tidak tahu banyak tentang judi batu giok. Saya akan pulang dan mempertimbangkannya. Tuan Muda Jian, apakah Anda tidak percaya pada saya? Saya sudah meminta para ahli untuk melihatnya. Batu ini memiliki peluang 90% untuk menghasilkan sesuatu yang berharga. Bos Wang, saya di sini untuk mengantarkan beberapa berkas. Maaf, Bos Wang. Kamu benar-benar tidak punya kepekaan situasi ya? Tidak bisakah kamu lihat kami sedang membicarakan bisnis? Keluar sekarang. Keluar. Ibu, bos jahat ini mencoba menipu kakak ini lagi.
Bos Huang ini benar-benar tidak bisa diperbaiki. Terima kasih atas peringatannya, Anan. Kalau begitu aku berangkat. Baiklah Tuan Muda Jiang. Apakah kita akan menyepakati transaksi ini? Bos Huang, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Saya akan memikirkannya. Saya akan menyimpan batu itu untuk Anda. Baiklah, saya akan kembali sekarang. Kak Fire, rumah barumu ini benar-benar cukup transparan, bukan? Ini disebut kecil dan indah. Apa kamu bahkan mengerti itu? Aku mengerti. Aku telah memutuskan untuk membalas dendam. Bolehkah aku memberitahu Bibi Xiaomi tentang rencananya? Bibi Xiaomi adalah orang baik. Ibu bisa mempercayainya. Oke sayang. Jangan hanya berdiri di sana. Ayo duduk di sini. Oke. Katakan padaku, bantuan apa yang kamu perlukan kali ini? Apa kamu punya telepati sekarang? Kita sudah sangat dekat, bukan? Aku pasti akan mendukungmu. Xiaomi, aku telah memutuskan untuk membalas dendam. Balas dendam? Ya, aku berencana untuk mengambil kembali toko itu. Aku harap kamu bisa membantuku. Kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Orang tua bangka itu selalu mencari kesalahan dan memotong gajiku. Bahkan keledai di pertanian kolektif tidak bekerja sekeras aku. Jika kamu tidak bangkit, aku sendiri yang akan memberontak. Tenang-tenang. Ayo biarkan aku memberitahumu. Baiklah, mari kita lakukan seperti katamu. Sudah larut. Aku akan pulang sekarang. Baiklah, aku tidak akan mengantarmu keluar. Beritahu aku saat kamu sampai di rumah. Oke, kamu juga istirahatlah lebih awal. Baiklah, hati-hati di jalan. Yunki. Aku terus memikirkan apa yang terjadi tempo hari. Aku benar-benar minta maaf. Sebenarnya, aku ingin mengejarmu. Mari kita mulai sebagai teman dulu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Berusaha keras untuk apa? Untuk mencoba. Untuk mencoba menjadi pacarmu. Maafkan aku, Fei. Aku mengajakmu keluar, tapi akhirnya aku terlambat. Hujan deras dan lalu lintas sangat buruk. Tidak apa-apa, Tuan Muda Jiang. Aku menyelinap keluar saat bosku pergi mendiskusikan bisnis. Jika ada yang ingin dikatakan dengan cepat. Mengenai judi batu giok yang disebutkan bos waktu itu, kamu melirikku. Apakah kamu mencoba memberi isyarat sesuatu? Tuan Muda Jiang, apakah Anda tahu kenapa saya bekerja untuk Bos Huang? Saya sungguh tidak tahu. Itu karena dulu saya terpancing dalam judi batu giok oleh Bos Huang. Dan akhirnya kehilangan seluruh toko giok saya. Bos Huang itu punya ambisi yang cukup besar. Tuan Muda Jiang, saya membantu Anda memulihkan puluhan juta kali ini. Bisakah Anda melakukan satu bantuan untuk saya? Tentu katakan padaku. Mendekatlah. Ada apa sayang? Apakah kamu tidak suka bunganya? Tentu aku menyukainya. Aku suka apapun yang kamu berikan sayang. The film was Biar ku translated beritahu. and Kali ini, narrated by aku benar-benar MV. mendapatkan barang murah. Apakah kamu ingat Lin Fei dari toko giok itu? Dia merekomendasikan 2 batu giok mentah padaku beberapa hari yang lalu. Awalnya mereka adalah sepasang. Aku ragu-ragu dan hanya membeli satu saat itu. Aku tidak menyangka batu itu mengungkapkan giok hijau yang cerah. Aku mendapat keuntungan beberapa juta. Kamu benar-benar pergi mencari Lin Fear. Wanita itu penuh dengan tipu muslihat. Apa dia benar-benar akan memberimu kesepakatan sebagus itu? Jangan sampai kamu tertipu. Dia memohon padaku untuk membelinya. Dia bilang dia berhutang uang pada toko giok. Dan pembelianku akan dihitung sebagai target penjualannya. Besar. Aku akan membeli yang satunya lagi. Kamu harus berhati-hati. Potongan yang tersisa itu mungkin jebakan. Apa maksudmu? Jika itu benar-benar kesepakatan yang bagus, kenapa dia tidak membelinya sendiri untuk melunasi utang-utangnya? Kenapa itu malah sampai padamu? Dia benar-benar tidak punya uang sekarang. Bagaimana mungkin dia bisa membelinya? Lagi pula, aku meminta ahli untuk melihat kedua batu itu. Kemungkinan batu itu gagal. Hampir tidak ada. Jika aku bisa mengamankan batu ini, bukankah aku akan menghasilkan banyak uang? Kakak, bukankah kamu bilang kamu akan membawaku ke Disney besok? Aku bisa membelinya lusa. Itu juga bisa. Aku akan memberitahu Lin Fei dan memintanya memesankan batu itu untukku.
Ibu aku pulang. Sayang, kamu membeli banyak barang lagi. Jiengji yang membelinya. Dia orang bodoh dengan uang yang harus dibakar. Aku tidak akan membelinya sendiri. Ibu, biarkan aku memberitahumu sebuah berita. Jiengji membeli sebuah batu dari Linfear. Itu memberinya keuntungan beberapa juta saat dibuka. Itu adalah bagian dari satu set, dan aku ingin membeli yang satunya lagi. Apa maksudmu? Apakah ini judi batu Jiok? Ibu, ini bukan judi. Ini bagian dari satu set, dan seorang ahli sudah memeriksanya. Salah satunya sudah menghasilkan giok hijau yang cerah. Bukankah ini seperti memungut uang? Katakan padaku, haruskah kita melakukannya atau tidak? Lakukan, tentu saja kita harus melakukannya. Tapi batu itu harganya 5 juta. Keluarga kita harus melakukannya bahkan jika harganya 5 juta. Demi masa depan kita, Ibu. Mari kita pertaruhkan, menghitung uang yang diberikan kakakmu sebelum perceraian. Dan jika kita menjual rumah, itu seharusnya sudah cukup. Kamu sangat baik padaku, Ibu. Begitu kita kaya, kita tidak perlu lagi menanggung penghinaan siapapun lagi. Bungkus batu giok mentah itu, yang dipesan oleh Tuan Muda Ji. Saya minta maaf. Bos Jiang sudah memesan batu itu. Aku tunangan Tuan Muda Ji. Apa yang miliknya adalah milikku. Hentikan omong kosong itu. Lin Fei A. Ini adalah nyonya muda dari keluarga Jiang. Cukup bicaranya. Cepat bawa batunya keluar. Tapi Bos Huang, komisi ini tidak bisa dikreditkan ke Lin Fei. Lihat sikapnya saat melayani. Ya 5 juta. Apakah Anda akan membayar dengan kartu atau tunai? Kartu. Itu tidak mungkin. Saya sudah memberikan kata-kata saya kepada Tuan Muda Jiang. Bos Huang. Ibu, apakah menurutmu Jiengji akan menyalahkanku? Saat waktunya tiba bersikaplah manja dan manis padanya. Katakan padanya kamu bermaksud memberinya kejutan. Bagaimana mungkin dia bisa tetap marah? Lagi pula dengan semua uang keluarganya. Apa dia bahkan peduli dengan jumlah sekecil itu? Ya, kamu benar. Sajikan tehnya. Untuk apa aku mempekerjakanmu? Bagaimana kamu bekerja? Apa kamu buta? Sudah cukup dasar ceroboh. Nona Chen. Bisakah kita mulai memotongnya? Apa yang diburu-buru? Kamu mengusir semua keberuntungan. Dalam bidang pekerjaan kita, segalanya bergantung pada Feng Shui. Saya telah berkonsultasi dengan seorang master. Waktu terbaik untuk memotong batu hari ini. Tepat pukul 6:08. Tinggal 1 menit lagi sekarang. Apakah Anda masih akan menunggu? Baik. Aku akan memotongnya. Mulai. Tuhan tolong aku. Bos Huang, apa ini yang sudah dibuka? Tidak ada apa-apa di sini. Apa maksudmu tidak ada The apa-apa film di was sini? translated Bagaimana kamu menjamin and ini padaku? narrated by M Media. Jaminan. Kapan aku pernah memberimu jaminan? Kamu. Ibu? Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat panggil ambulans. Itu kamu Lin Fei. Aku punya 2 batu di tanganku. Salah satunya berisi sesuatu yang berharga. Dan yang lainnya hanyalah batu tak berguna. Aku ingin kamu membeli batu berkualitas tinggi itu. Batu tak berguna satunya akan menjadi bonus beli 1 gratis 1. Aku akan memberikannya padamu, bagaimana? Apa gunanya batu tidak berguna itu bagiku? Aku butuh kamu untuk meyakinkan Chen Hao dan ibunya untuk membeli batu tak berguna yang satunya. Chen Hao. Pacarku. Seluruh keluarganya hanya berorientasi pada keuntungan. Mereka menipu semua uangku. Mereka menyakitiku dan mereka juga akan menyakitimu. Percayalah padaku, aku tidak akan menyakitimu. Lagi pula aku tidak memintamu untuk menyakiti mereka. Batu ini dijamin untung, dan ini akan membantumu mengungkap wajah asli keluarga Chen Hao. Jika kamu membantuku kali ini, kamu juga membantu dirimu sendiri. Aku telah menyelamatkanmu puluhan juta. Aku tidak akan membohongimu soal beberapa juta. Aku sudah menabung cukup uang sekarang. Aku berniat menjatuhkan Bos Huang dan mengambil kembali pokok jokku. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang penting. Aku sekarang memiliki semua bukti kejahatan Bos Huang.
Tetapi karena sebelumnya aku mengacaukan kesepakatan bisnis antara dia dan Jiang Ji, dia terus mengawasiku dengan ketat. Aku harus memintamu untuk mengambil barang-barang ini untukku. Jangan khawatir Kak Fair, serahkan padaku. Ibu. Ibu, kenapa ibu keluar larut sekali? Aku sudah mengantuk. Sayang, kenapa kamu akhir-akhir ini banyak tidur? Entahlah. Aku merasa semakin mengantuk. Jangan khawatir sayang, jika kamu lelah tidurlah saja. Baiklah ibu. Selamat malam sayang. Terima kasih Jiang Ji. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Kamu membantuku. Jika tidak, aku akan tetap dibohongi oleh Chen Hao dan keluarganya. Kak Jing, ibuku sakit. Aku meminta seorang ahli nujum untuk memeriksanya. Dan dia bilang bahwa menikah akan membawa keberuntungan. Dan bantu ibuku pulih. Aku hanya punya kamu sekarang. Bisakah Anda membantu saya? Pernikahan adalah masalah serius. Biar ku pikirkan dulu. Jing Ji, aku mohon padamu. Setelah kita menikah, saya pasti akan menjadi istri yang berbakti dan ibu yang baik. Sudah cukup. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Mari kita berhenti bicara untuk saat ini. Menutup telepon. Upacara pertunangan Jiang Ji dan Chen Hao. Terima kasih semuanya karena sudah datang ke pesta pertunangan saya dengan Jing Ji. Karena ibu saya sedang sakit akhir-akhir ini. Dan saya adalah anak yang berbakti. Jadi, saya tidak ingin membuatnya terlalu mewah. Siapa yang tidak tahu kalau keluarga mereka bangkrut karena judi batu jiok? Kenapa mereka berlagak seolah-olah mereka kaya? Benar-benar sekali. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut tunangan pria kita ke atas panggung untuk memberikan beberapa kata. Ya, calon tunangan kita. Mungkin sedikit pemalu. Tolong tunggu sebentar. Sayang sekali untuk Tuan Muda Jiang Ji. Saya sangat menyesal. Telah membuang waktu semua orang. Saya dengan ini mengumumkan pembatalan pertunangan saya dengan Chen Hao. Saya benar-benar tidak menyangka Chen Hao akan setidak tahu malu ini. Ibunya sakit, tapi dia masih berpikir untuk menikah dengan keluarga kaya. Pantas saja persiapannya sangat sederhana. Jadi ternyata mereka tidak punya uang. Perjalanan hari ini sangat berharga. Saya bisa menonton pertunjukan yang hebat. Apakah itu kamu Jing Ji? Saya tahu dia masih memiliki perasaan untuk saya. Kenapa kamu ada di sini? Untuk apa kamu datang ke sini? Aku datang untuk mengambil beberapa barang. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Hak apa yang kamu miliki untuk mengambil barang-barang dari rumah kami? Barang-barang ini awalnya milik aku dan saudaramu, dan kami meninggalkannya di sini. The film was translated and Hancurkan narrated semuanya. by M Media. Kalian semua, siapa kalian semua? Aku datang untuk menagih hutang. Tolong berhenti menghancurkan barang-barang. Beri saya beberapa hari lagi. Saya pasti akan mendapatkan uang untuk membayarmu kembali. Memberimu lebih banyak waktu. Siapa yang akan memberiku lebih banyak waktu? Terus hancurkan. Jika kamu tidak bisa membayar uangnya bulan depan, bukan hanya tempat ini yang akan kuhancurkan. Ayo pergi. Ini bukan kehidupan yang saya inginkan. Saya ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga Jing dan menjadi Nyonya Jing. Ini bukan rumah saya. Tuan Muda Jiang, ada sesuatu yang harus aku akui padamu. Aku memanfaatkanmu terkait judi giok, hanya untuk membalas dendam pada Chen Hao dan keluarganya. Aku sudah tahu itu. Lalu, kenapa kamu masih
Sebenarnya saat kamu terlihat memanfaatkanku, kamu sebenarnya mencegahku ditipu oleh Bos Huang. Seharusnya, aku berterima kasih padamu. Jiang Ji, kamu benar-benar orang yang sangat baik. Lagi pula kita adalah teman baik. Saling membantu saat diperlukan. Ibu. Paman Jiang bilang, dalam hatinya dia mencintai ibu. Paman Jiang adalah orang yang luar biasa. Anak-anak tidak boleh mendengarkan percakapan orang dewasa. Ayo bersulang. Teman baik. Biar kuantar kamu pulang. Tidak, terima kasih, aku ingin jalan kaki saja. Baiklah, kalau begitu. Beritahu aku kalau sudah sampai di rumah. Hati-hati di jalan. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Apakah gadis itu pacarnya? Pria memang semuanya sama. Fair, kamu terlihat berseri-seri akhir-akhir ini. Sepertinya, banyak hal baik yang terjadi. Mungkin karena keluarga Chen Hao akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Bahkan surga pun membantuku melampiaskan kemarahanku. Fair, kapan kamu jadi begitu cakap? Ajari aku mau tidak? Tentu. Kemarilah. Aku baru saja pergi ke kuil. Aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan itu benar-benar berhasil. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Ibu-ibulah yang membuatnya mati karena marah. Jadi bagaimana hubunganmu dengan Chen Ju sekarang? Masih tidak bisa menghubunginya. Saat dia kembali, aku akan membuatnya membayar semua yang dia hutangkan padaku. Tepat sekali. Chen Ju memang yang terburuk. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu lagi. Aku bertemu pelatih yang baik di pusat kebugaran akhir-akhir ini. Dia tinggi dan tampan. Aku akan mengenalkanmu padanya. Aku tidak terlalu tertarik dengan pria saat ini. Kamu tidak boleh membiarkan Chen Jui membuatmu menilai orang lain dengan cara yang sama. Kamu perlu bertemu orang baru. Anggap saja seperti pergi ke gym dan bertemu pelatih profesional. Baiklah, kalau begitu. Lama tidak bertemu VR. Apakah Anda merasakan ketidaknyamanan akhir-akhir ini? Tidak ada rasa tidak nyaman. Aku sudah melihat laporan pemeriksaan medis Anda, dan Anda pulih dengan sangat baik. Jika Anda tidak memiliki keluhan lebih lanjut, Anda tidak perlu datang ke rumah sakit lagi. Baik. Dia cukup tampan saat sedang bekerja. Ibu benarkah? Jatuh cinta pada Dr. Lu. Jangan bicara omong kosong, nak. Pergilah bermain di sana sebentar. Baiklah. VR, aku tidak ingin ada lagi kesalahpahaman di antara kita. Aku tahu An bisa mendengar suara hati orang lain, tapi dia tidak bisa mendengar suaraku. Bagaimana kamu tahu itu? Situasinya sangat kritis saat itu. Setelah aku mentransplantasikan otak An, aku menemukan bahwa gelombang otakmu luar biasa. Itu semua berkat Dr. Lu yang menyelamatkan kita. Meskipun An tidak bisa hadir di dunia ini, dia bisa menemaniku selamanya. Selamanya. Ada apa, Dr. Lu? Jika ada sesuatu yang mengganjal di pikir Ain Emu, kamu bisa langsung mengatakannya. The film was translated Pemeriksaan and medis kami narrated by mengungkapkan M Media. bahwa sinyal gelombang otak An mulai melemah seiring Anda pulih, dan kedua otak itu menyatu. An mungkin perlahan menghilang. Mungkin Anda sudah menyadarinya. Dia tidur semakin lama, bukan? Cantik. Posisi barbelmu terlalu tinggi. Bahumu nanti bisa pegal. Biar ku bantu. Tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Aku baru saja melakukan 2000 repetisi barbel satu tangan. Namaku Rocky.
Lenganmu pasti pegal. Aku tidak merasakan apa-apa. Jadi ternyata kamu Rocky. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya direncanakan Suhe. Maksudku tadi adalah, tidak itu terlalu merepotkanmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu pelatih kebugaran di sini? Kamu sangat profesional. Baiklah. Kamu sahabat Suhei kan? Dia memberitahuku hari ini bahwa kamu akan datang. Kamu terlihat seperti sosialita kaya. Ibu dia bilang, dia akan kaya dengan menempel pada wanita kaya. Benar-benar mirip dengan Suhe. Jadi kamu adalah Rocky yang dibicarakan Suhe. Persis seperti yang dia deskripsikan. Tinggi dan tampan. Sama sekali tidak. Tolong panggil saja aku Kim Jun Kyu. Aku lihat kamu sedang melatih otot guildmu. Aku sarankan kamu menyesuaikan lebar genggamanmu untuk menekan otot punggungmu semaksimal mungkin. Dan jaga agar dadamu tetap tegak. Lu Yunki. Kebetulan sekali. Memang benar. Jadi Nona Lin menolak pengakuanku. Karena Anda lebih suka pria yang berpikiran sederhana dan punya fisik atletis. Apa maksudmu berpikiran sederhana dan perkembangan fisik yang berlebihan? Kamu tadi baru saja di game. Aku melihatmu dengan pria berotot, tertawa dan mengobrol. Aku tidak mungkin memberitahu Lu Yunki bahwa aku melakukannya demi balas dendam kan? Benar. Aku kebetulan memang menyukai pria berotot. Apa kau tidak akan menjelaskan? Apa yang perlu dijelaskan? Itu hanya otot, aku juga punya itu. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Ayo, rasakan ini. Kamu bahkan tidak mendekati. Aku juga bisa berolahraga. Aku yakin perasaanku lebih baik daripada si otot kawat itu. Rasanya hampir sama saja. Bagaimana tadi? Berbicara dengan temanku. Awalnya dia terlihat cukup dingin padaku. Tapi setelah dia tahu aku mengenalmu, dia menjadi sedikit lebih antusias. Jangan biarkan penampilannya menipumu. Dia bukan wanita yang baik-baik. Setelah bercerai, dia berhubungan dengan cukup banyak pria. Benar kan? Tapi menurutku, temanmu punya tubuh yang bagus. Tidak apa-apa. Kamu harus lebih sering berbicara dengannya. Aku tetap lebih suka wanita sepertimu. Polos di luar. Kenyataannya kamu hanyalah wanita yang tidak tahu malu. Hentikan itu. Petugas, aku serahkan masalah ini ke tanganmu. Jangan khawatir. Jika kamu menemui hal seperti ini lagi, langsung saja lapor ke polisi. Dimengerti, Bos Huang akhirnya akan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Setelah semua ini berakhir, kita harus mengadakan perayaan yang sesungguhnya. Ayo pergi. Ayo pergi. Kamu tidak lihat cangkirku sudah kosong. Belum terbiasa melayani orang. Kalau begitu lakukan. Apa kau mau aku panggil polisi supaya kau mengembalikan uang The itu? film was Tidak perlu kamu translated menelpon. and Aku sudah narrated menelpon by mereka. Media. Uang yang aku hutangkan padamu. Aku sudah menabung cukup. Dan satu hal lagi. Bos Huang, aku sudah mengumpulkan bukti keterlibatanmu dalam judi giok palsu dan skemamu untuk menipu orang lain melalui judi giok. Aku sarankan kamu sadar. Lin Fei Ar, kau masih sangat naif. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah memberitahu siapapun soal bukti itu. Ibu awas. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Jadilah anak baik. Apakah kamu baik-baik saja, Kak Fire? Tidak apa-apa. Lin Fei Ar, wanita jalang ini. Apakah kamu pikir aku masih sebodoh yang dulu? Segera, setelah aku mendapatkan buktinya, aku menelpon polisi. Kamu telah menghancurkan begitu banyak keluarga. Kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu membusuk di penjara. Selamat, Kak Fire. Kamu akhirnya mendapatkan tokomu kembali. Terima kasih, Xiao Mei. Jika bukan karenamu, aku pastinya tidak akan bisa melakukannya. Xiao Mei, aku memutuskan untuk memberimu 20% saham. Benarkah? Terima kasih, Kak Fire. VR, minumlah air ini. Kamu sudah sibuk seharian, kamu harus istirahat. Terima kasih. Kenapa wajahmu pucat sekali?
Apakah kamu tidak tidur nyenyak semalam? Pekerjaan akhir-akhir ini agak padat. Aku kurang istirahat. Tidak peduli seberapa sibuknya, kamu harus menjaga dirimu sendiri. An, apakah kamu tertidur lagi? Kenapa kamu begitu pendiam? Kemarilah Fei E. Fokuskan kekuatan dari pinggang dan punggungmu. Ikuti gerakanku. Ya persis seperti The itu. film was translated and Perhatikan narrated by pernapasanmu. M Media. Fei E. Maukah kau memberiku kehormatan untuk makan malam bersamaku malam ini? Apa yang kamu lakukan? Jangan pukul dia. Apakah kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Lin Feier, apa yang kamu lakukan? Siapa dia? Hanya salah satu dari penggemarku. Aku minta maaf. Kejadian hari ini karena aku. Izinkan aku mentraktirmu makan. Ibu. Hati-hati. Pria ini mencoba menyakiti ibu. Sudah larut sekali. Kenapa kamu belum tidur? An khawatir pada ibu, jadi aku tidak bisa tidur. Tidak apa. Apa kamu harus tidur sekarang? Ibu, aku akan tidur sekarang. Nona Fei E, kau harus mencoba hidangan penutup andalan di toko ini. Bagaimana rasanya? Itu sangat enak. Aku biasanya hanya berolahraga dan tidak pernah makan hidangan penutup. Tapi melihatmu membuat segalanya terasa manis. Permisi, aku harus pergi sebentar. Bersulan. Kepalaku terasa sangat pusing. Kau baik-baik saja. Bisakah aku merepotkanmu untuk mengantarku pulang? Tentu saja itu akan menjadi kehormatan bagiku. Terima kasih. Jangan salahkan aku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Karena memilih orang yang salah. Dasar bajingan. Beraninya kamu menindas Kak Feier. Jadi kalian berdua sebenarnya bekerja sama untuk mengerjaiku kan? Apa gunanya syuting? Hanya satu kali pengambilan. Apa yang kamu inginkan? Jangan mendekat ke sini. Kenapa kamu datang? Kamu bahkan tidak menjawab panggilanku. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Jadi aku bergegas ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang aku beri kamu dua pilihan. Pertama, hubungi polisi. Aku akan melaporkanmu atas pelecehan. Jangan panggil polisi, jangan panggil polisi. Jika kau memanggil polisi, aku tamat. Aku salah Fei E. Aku tidak akan menghubungi polisi. Tapi kamu harus menjanjikan satu hal padaku. Aku akan setuju dengan apapun yang kau katakan. Sudia, aku sudah melakukan bantuan besar untukmu kali ini. Bagaimana cara kau berterima kasih padaku? Kalau begitu aku harus memberimu imbalan yang pantas. Katakan padaku, kalian berdua dulunya sahabat baik. Kenapa akhirnya jadi seperti ini? Siapa yang mau berteman baik dengannya?
Wanita jalang itu. Dia hanya punya latar belakang yang lebih baik dariku, dan lebih pandai merayu pria itu saja. Dia selalu berusaha mengungguli aku. Lalu kenapa suaminya menceraikannya? Suaminya sama sekali tidak mencintainya. Dulu, aku hanya menggunakan trik kecil. Dan pria itu langsung berlari ke tempat tidurku. Dan di mana mantan suaminya sekarang? Mantan suaminya. Setelah perceraian palsu mereka, dia mengambil setengah aset dan memberikan The film sebagian was padaku. translated Mengenai di mana and dia narrated sekarang, by aku M. tidak tahu. Media. Nona Fei-a, semua yang kau inginkan ada di sini. Semua yang kau minta untuk kulakukan, sudah kuselesaikan. Videonya sudah diunggah ke internet. Wajah Suhe tidak diburamkan. Jangan khawatir. Terima kasih. Nona Fei-a, semuanya ada di sini. Hapus videonya sekarang. Kamu tidak dalam posisi untuk bernegosiasi denganku. Kamu hanya punya satu jalan untuk diambil. Tinggalkan kota ini. Dan jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Bukankah itu wanita dari internet? Ya, itu dia. Dia terlihat persis sama. Dia terlihat sangat jujur. Aku tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Cantik. Tubuh yang bagus. Bagaimana kalau kau bermain denganku? Pergi sana. Berhenti berakting sok suci dan polos. Chen Jui. Chen Jui. Dasar wanita jalang. Kamu tinggal di rumahku. Kamu makan makananku, minum minumanku, memakai barang-barangku. Dan kamu berani membawa pria liar ke sini. Dia mengirimkannya padamu juga. Beraninya kamu menyebut Lin Fei-a. Pasti aku sudah buta waktu itu. Sampai bisa dirayu oleh wanita jalang ini. Aku sudah membatalkan kartunya. Rumah itu. Kamu harus pindah sebelum hari ini berakhir. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku kejam. Chen Jui. Apa kamu benar-benar akan sekejam itu padaku? Diam. Kau Chen Shui kan? Ayo kita bertemu kapan-kapan. VL, aku tidak ingin ada kesalahpahaman lagi di antara kita. Aku tahu sulit bagimu untuk mempercayai orang lain, tapi aku harap kamu bisa melihatku lebih dekat dan rasakan niatku melalui tindakanku, bahkan tanpa bisa membaca pikiranmu. Aku masih bisa memberitahumu apa yang ada di dalam hatiku. Bisakah kamu mencoba menerimaku? Berikan aku kesempatan. Ibu, meskipun aku tidak bisa mendengar suara hati Dr. Lu, aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar menyukai ibu. Jika bukan karena Dr. Lu, aku tidak akan bisa berada di samping ibu seperti ini. Kamu cukup dewasa untuk usiamu. Yunki sejujurnya, aku juga menyukaimu. Karena sebelumnya, aku tidak bisa mendengar suara hatimu. Aku jadi waspada terhadapmu. Tapi kamu benar. Aku tidak bisa terlalu bergantung pada Anan. Apalagi karena kamu adalah penyelamatku. Aku harus mencoba mengikuti kata hatiku sendiri. Mari kita coba. VL, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kalau begitu bersumpahlah. Aku bersumpah. Ibu dan Dr. Lu sudah bersama sekarang. Pemalu sekali. Tidurlah sekarang. Tidak ada penyadapan. Ayah, VR bisa mendengar apa yang ada di pikiran orang lain. Saat kamu bertemu dengannya nanti, jangan berani-berani memikirkan hatinya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pikirkan. Sumber hati yang sangat bagus, tepat di depanmu. Dan kau hanya akan membiarkannya begitu saja. Ayah, aku benar-benar mencintai VR. Bisakah ayah menghargaiku sekali saja? Aku mengerti.
Pergi. Fei ayo makan. Tolong. Kamu sudah bekerja keras. Halo Fei, aku sering mendengar Yunki menyebut namamu. Kau benar-benar anggun dan cerdas. Dan juga bijaksana. Duduklah. Coba tumis kentang ini. Terima kasih. Aku bisa melihat bahwa Lin Fei juga menyukaimu. Kenapa tidak The mencoba film was untuk translated membicarakan and transplantasi hati narrated dengannya? by M Media. Ayah, Lin Fei pernah ditipu habis-habisan oleh mantan suaminya dulu. Jika aku mendekatinya sekarang hanya untuk mengincar hatinya, apakah aku masih manusia? Kau sangat peduli dengan perasaannya, tapi pernahkah kau mempertimbangkan sebagai seorang ayah? Perasaanku, haruskah aku melihat putraku mati demi seorang wanita? Bagaimanapun aku tidak akan menyakitinya lagi. Jangan ungkit ini lagi. Kau benar-benar rela membuang nyawamu. Aku melarangmu menikahi Lin Fei. Nana telah berada di sisimu selama bertahun-tahun ini. Aku selalu mengingatnya. Ayah, aku hanya menganggap Nana sebagai adik perempuan. Aku benar-benar mencintai Fei. Bisakah ayah menghargai keinginanku kali ini saja? Kau hanya peduli untuk berbuat baik pada Lin Fei. Apa kau berbuat baik padaku? Apa kau berbuat baik pada Nana? Aku tidak merestui pernikahanmu dengan Lin Fei. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Ibu terkena stroke. Adik perempuanku kehilangan akal sehatnya. Seharusnya aku mengambil uang itu dan hidup bebas bersama Suhei. Namun sekarang aku merasa seperti orang buangan. Semua ini karena wanita itu Lin Fei. Kenapa dia tidak bisa menerima nasibnya saja? Malah dia berani kembali dan membalas dendam padaku. Aku harus membuat Lin Fei membayar harganya. Kurasa kita tidak saling kenal. Katakan apa tujuanmu ingin menemuiku. Kamu tidak mengenalku. Namun, aku kenal pacar putramu. Lin Fei. Dia adalah mantan istriku. Dia melakukan cerai palsu denganku untuk mendapatkan uang, lalu menjadikannya nyata setelah dia kaya raya. Dia bahkan menggugurkan anak yang dikandungnya denganku. Dia menghancurkan keluargaku. Dan kemudian langsung menempel pada Lu Yonki. Wanita seperti itu. Dan kamu masih berani membiarkan putramu menikahinya. Memangnya ada hal seperti itu? Jika putraku tidak sedang sangat membutuhkan transplantasi hati, dan kebetulan golongan darah Lin Fei adalah RH negatif, aku tidak akan pernah melirik wanita seperti itu. Sayangnya putraku menyukainya. Dan tidak ingin dia terluka. Maka semakin besar alasan untuk memisahkan mereka. Desak. Bantu aku memancing Lin Fei keluar. Biarkan Lu Yunki melihat. Dia dan aku bermesraan di hotel. Putramu seharusnya tidak bisa mentoleransi wanitanya berhubungan dengan mantan suaminya Kak. Percuma. Sejauh yang kutahu, Lin Fei bisa membaca pikiran orang lain. Membaca pikiran. Setelah Lin Fei mengalami keguguran, putraku mentransplantasi otak janin itu, menanamkannya ke dalam otak Lin Fei. Anak itu bisa mendengar apa yang dipikirkan orang lain. Tidak heran semuanya berjalan begitu lancar baginya akhir-akhir ini. Apakah ada cara untuk membuat kemampuan membaca pikirannya hilang? Ada perangkat tertentu yang bisa membuat anak itu menghilang. Lalu apa yang kamu ragukan? Bawa keluar dan serahkan padaku. Aku akan mengurus sisanya. Bukankah nyawa putramu penting bagimu? Biarkan saja Lin Fei kehilangan kemampuan khususnya, kehilangan segalanya. Pada saat itu, keluargamu bisa menawarinya sejumlah uang, dan dia tidak akan punya pilihan selain mendonorkan hatinya. Putramu akan bisa hidup. Biar kupikirkan dulu. Begitu Lin Fei kehilangan kemampuan supernaturalnya, putramu akan bisa hidup. Lama tidak bertemu. Lin Fei. Chen Sui,
Kamu akhirnya berani kembali. Aku tidak hanya kembali, tapi aku di sini untuk membalas dendam. Untuk adik dan ibuku. Balas dendam. Kamu punya nyali untuk bicara soal balas dendam. Apa kamu lupa bagaimana kamu dan Suhei memaksaku melompat dari gedung dan menyebabkan aku keguguran? Karena kamu sudah kembali. Hutang lama dan dendam baru kita harus diselesaikan sekarang. Kamu sudah cukup berani. Jangan salahkan aku karena menghabisimu. Apa yang kamu lakukan lepaskan Kak Fair? Kak Fair, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku sudah tahu kartu rahasiamu. Tunggu saja. Chen Shui, apa maksudmu dengan itu? Kamu kembali dan apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku percaya karena bos muda Huang menemukanku. Itu pasti. Karena kita memiliki tujuan yang sama. Aku suka berurusan dengan orang pintar. Sejak kakakku masuk penjara, mereka semua bilang keluarga kami tidak punya integritas. Toko giok itu merugi. Bayangkan Bos Chen juga sangat menderita karena ini. Dia menghancurkan keluargaku dan meninggalkanku hancur. Memaksaku hidup seperti orang buangan. Bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Aku ingin sekali meminum darahnya dan memakan dagingnya. Aku memang ingin membalaskan dendam kakakku. Tapi dia terlalu sering jadi sorotan akhir-akhir ini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sebenarnya aku punya rencana. Rencana ini tidak hanya akan membantumu membalaskan dendam, tapi juga mengusirnya dari kota A selamanya. VL. Ada apa? Bisa kamu jelaskan padaku? Mantan suamiku datang menemuiku hari ini. Bahkan jika dia tidak muncul, aku pasti sudah mencari cara untuk menemukannya. Bukankah itu hal yang baik? Tapi dia bilang, dia sudah tahu kartu asku. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku merasa sangat tidak tenang. VR, jangan takut. Mulai sekarang, jadikan aku kontak daruratmu. Jika terjadi sesuatu hubungi aku. Aku akan menjemput dan mengantarmu kerja. Kamu pasti kelelahan karena pekerjaan. Bodoh, keselamatanmu adalah hal terpenting di hatiku. Lagi pula, menjemput pacarku dari tempat kerja sudah menjadi tugasku. Dengan begitu aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Terima kasih Yunki. Jangan khawatir, aku di sini. Lihat, ini adalah modal terbaru kami. Pergi-pergi. Kami tutup. Apa yang kamu lakukan? Kau menduduki toko giok kakakku. Jadi tentu saja aku akan mengambilnya kembali. Keluargamu benar-benar seperti penyakit yang tidak kunjung hilang. Lihat baik-baik ini, toko giokku sekarang. Aku tidak peduli toko giok siapa ini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin kau bermain judi batu giok denganku lagi. Mustahil. Aku tidak akan pernah berjudi batu lagi seumur hidupku. Tidak masalah. Lagi pula aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan setiap hari. Aku akan membawa saudara-saudaraku ke sini untuk memberi dukungan setiap hari. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Aku benar-benar tidak sanggup jika kamu membuat keributan setiap hari. Apakah kita benar-benar akan berjudi batu lagi? Ibu setuju saja mereka. Ibu masih punya aku. Ede Chen Shui ternyata bagus juga. Ibu ini adalah konspirasi antara dia dan Chen Sui. Kakakmu dan Chen Shui bekerja sama untuk menipuku. Mereka sudah di penjara sekarang. Apa kamu tidak takut mengikuti jejak mereka? Kau sudah tahu Chen Shui datang menemuiku. Tapi biarku beritahu. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Apa kau berani bertaruh denganku? Jika kau menang, aku berjanji tidak akan mengganggu bisnismu lagi. Sebaliknya jika kau kalah, toko ini milikku. Baik, aku setuju. Aku harap kamu menepati janjimu. Mulutmu tajam sekali. Kita lihat saja nanti. Ibu bukankah mereka bodoh? Mereka bersikeras bertarung giok dengan ibu. Ketika orang mencari kehancuran mereka sendiri, memang tidak ada yang bisa menghentikannya. Chen Sui, kali ini aku akan benar-benar memutuskan hubungan denganmu untuk selamanya. Nona Lin, buat pilihanmu. Ibu, pilih yang kedua dari kanan. Di dalam yang ini. Hanya ini yang ada zamrudnya. Aku pilih yang kedua dari kanan. Seperti yang diharapkan dari Nona Lin, kau bahkan tidak butuh santet untuk memilih batu. Tidak perlu diperiksa. Aku ingat batu yang kupilih. Aku harap Tuan Muda Bos Huang tidak akan menggunakan trik kotor apapun. Karena begitu, mari kita tanda tangani kontraknya. Ibu, dia bilang kita terlalu percaya diri. Itu karena
Mereka tidak tahu aku punya harta karunku, An-an. Kalau begitu, sampai jumpa di lokasi judi batu giok. Baik. Ayo pergi. Selesai. The film was translated and narrated by M Media. Halo, Lin Fei, mari kita bertemu. Chen Sui. Trik-trikmu tidak berguna melawanku. Aku sudah tahu, An-an ada di dalam pikiranmu. Sebagai ayah dari anak itu, aku punya hak untuk tahu tentang An-an. Dalam setengah jam, temui aku di rumah. Jika aku tidak melihatmu tanggung sendiri akibatnya, kau tahu bagaimana caraku bekerja. Jadikan aku kontak daruratmu. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Aku akan menjemputmu kerja setiap hari. Lu Yongki. Lupakan saja, aku masih punya An-an. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ibu An-an akan selalu bersama ibu. An-an kita adalah harta karun terbaik di dunia. Aku sudah menyelidiki Lin Fei, seorang wanita yang tega meninggalkan suami dan anaknya hanya demi uang. Apa yang perlu digilai? Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya. Ayah. VR sama sekali tidak seperti itu. Ayah sama sekali tidak memahaminya. Apakah kamu sudah memikirkan kesehatanmu sendiri? Aku. Apakah itu Lin Fei yang menelepon? Aku melarangmu menemuinya. Penyakit jantungku kambuh. Cepat ambilkan obatku. Lin VR. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Chen Shui, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Lin Fei, kau akan segera menghadapi bencana. Apa pria bernama Chen Shui ini sudah gila? Di mana An-an? Dia tidak mungkin tertidur lagi, kan? Kak Feier. Bangunlah. Kak Feier, cepat bangun. Waktu untuk judi batu giok hampir tiba. Kita akan terlambat. Kak Feier, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, biarkan aku ganti baju dulu. Baiklah. Nona Lin, pilih batumu. Apa maksudmu? Bukankah aku sudah memilih satu dan menandainya? Nona Lin, bukankah kamu bilang kamu bisa mengingat batu yang kamu pilih sendiri? Kebetulan bengkel kami baru saja menerima dua yang identik. Kamu tidak tahu malu. Apa salahnya menjadi tidak tahu malu? Apakah kamu akan memilih atau mengaku kalah? Aku pilih yang di sebelah kiri. An-an, apa yang harus ibu lakukan? Aku akan terus berjudi denganmu. Bantu aku memotong yang satu ini. Sepertinya kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan denganku. Potong. Sepertinya kemampuan Nona Lim dalam memilih batu ternyata tidak ada yang istimewa. Aku akan menunggu toko giokmu. Kamu sangat tercela. Ini sama sekali tidak dihitung. Ayo pergi, Kak Feier. Batu kedua ini adalah hadiahku untukmu. Aku beri kamu 2 hari untuk menyiapkan uangnya. Jalan pelan-pelan. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Silakan duluan, Nona Lim.
Seharusnya aku tidak berjudi giok lagi. Itu bukan salahmu, mereka hanya terlalu jahat. Terima kasih Xiao Mei. Aku ingin sendiri sebentar. Baiklah Kak Feier, jika kamu butuh sesuatu, ingatlah untuk menelepon saya. An-anku. Apa yang terjadi padamu? Kenapa ibu tidak bisa merasakanmu lagi? The film was translated and narrated by Bagaimanapun M aku Media. melihatnya ada kekosongan yang besar. Apa yang harus kulakukan? Aku sama sekali tidak bisa mengisinya. VL. Yonki, Aku pergi ke toko giok untuk menjemputmu setelah kerja. Tapi kamu tidak ada di sana. Xiao Mei memberitahuku. Kamu kalah juri giok melawan Huang Dawang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Chen Sui meminta untuk menemuiku di rumah kemarin. Setelah aku kembali, aku tertidur lelap selama sehari penuh. Dan kemudian, seolah-olah An-an telah menghilang. Dan aku kalah dalam judi giok. An-an telah menghilang. Ini semua salahku. Ayahku merasa kurang sehat kemarin. Jadi aku merawatnya. Tidak apa-apa. Bagaimana kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini? Juga, apakah ayahmu merasa lebih baik? Ayahku sudah baik-baik saja sekarang. Feier jangan takut. Jangan terburu-buru melakukan apapun. Beri aku waktu. Dan aku akan membantumu menyelesaikan ini. Aku masih bisa membayar uangnya perlahan. Tapi, sekarang An-an sama sekali tidak meresponsku. Aku sangat takut. Jangan khawatir aku di sini. Aku berjanji. Aku pasti akan membawa An-an kembali. Sudahlah jangan menangis. Presiden Jiang, kenapa Anda ada di sini? Aku di sini untuk membeli hadiah untuk seorang teman. Lin Fei, apakah uangnya sudah siap? Mengapa kami harus memberikan uang itu padamu? Enyahlah, Apakah kamu baik-baik saja? ini bukan urusanmu. Berhenti. Presiden Jian, Anda di sini juga. Lin Fei adalah temanku. Apakah ada masalah? Bukannya saya tidak ingin menghormati Presiden Jian, tapi membayar utang adalah hal yang wajar. Anda bisa melihat kontrak antara saya dan Lin Fei. Bahkan jika langit sendiri yang turun, saya tetap harus menagih uang ini darinya. Jiang Ji, jangan khawatir soal itu. Ini urusanku sendiri. Bagaimana kalau begini? Ini bukan jumlah uang yang sedikit. Beri dia 2 hari lagi. Saya Jiang Ji akan menjamin Lin Fei. Baiklah, saya akan memberikan sedikit muka kepada Presiden Jian. Lin Fei, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bisa memikat pria untuk mengejarmu satu demi satu. Aku hanya bertanya-tanya, apakah kamu akan seberuntung ini setiap saat? Ayo pergi. Jiang Ji, terima kasih. Jika kamu tidak ada di sini hari ini, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kita berteman. Tapi untukmu, bagaimana caramu melunasi utang sebesar itu? Kenapa tidak aku pinjamkan saja? Tidak perlu. Terima kasih Jiang Ji. Kamu sudah banyak membantuku. Aku akan memikirkan masalah uangnya sendiri. VL. Melihatmu begitu terbebani oleh kekhawatiran. Apakah kamu masih memikirkan soal judi giok itu? Baiklah. Lubang yang begitu besar. Bagaimana aku harus menutupinya? Tidak apa-apa VL. Jangan khawatir. Semuanya akan berlalu. VL. Ada apa? Bangun dan lihatlah. VL. Maukah kamu menikah denganku? Kamu serius? Tapi aku sudah bercerai. Bisakah ayahmu menerimaku? Dan aku terbebani hutang sekarang. Apa kamu tidak takut aku akan menyeretmu jatuh bersamaku? Semua itu tidak penting. Aku mencintaimu. Aku akan menyingkirkan semua rintangan dari jalanmu. Ini semua tabunganku. 20 juta. Semuanya bisa kamu gunakan. Jika itu tidak cukup, ada villa yang ditinggalkan ibuku. Jika itu masih belum cukup, kita akan meminjam uang. Kita akan melewati krisis ini bersama-sama. Lucu sekali. Chen Sui, bagaimana kamu punya nyali untuk kembali? Lin Fei, kau wanita gila. Tolong cepat setuju itu. Kau masih belum tahu kan? Lu Yonki hanyalah binatang yang berwujud manusia. Kau tidak benar-benar percaya dia ingin menikahimu kan? VR jangan dengarkan Dim, ayo pergi.
Apel. Sudah kubilang untuk pergi, pergilah jadi orang gila di tempat lain. Lin Fei A, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Pria di sampingmu itu, apa yang dia inginkan adalah hatimu. Aku juga menginginkan hatimu. Hatimu. Kamu makhluk tak berhati, pergilah. Percaya atau tidak, hanya karena kita pernah menikah. Itulah sebabnya aku memberitahumu yang sebenarnya. Lu Yunki menderita penyakit hati. The Dia film was menikahimu translated karena and dia menginginkan narrated by hatimu. M-Media. Apakah aku akan pernah percaya Imel? Aku berakhir dalam keadaan ini. Justru karena aku mempercayai kebohonganmu saat itu. Yunki cincin itu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Aku sudah menikah lagi. Siapa yang datang pagi-pagi sekali? Paman. Apa yang kamu lakukan di sini? Nona Lin, saya ingin bicara dengan Anda. Silakan masuk dan duduk. Tidak perlu. Saya dengar bahwa Yunki bertunangan denganmu. Benar sekali. Bukankah Yunki sudah memberitahumu? Sejujurnya, saya sudah memiliki kandidat menantu yang cocok dalam pikiran saya. Seseorang yang lebih pantas untuk menikahi Yunki. Saya mendengar tentang utangmu. Tolong jangan salah paham, Paman. Aku tidak punya niat untuk menipunya. Mengenai utang itu, saya bisa membantumu melunasinya. Namun, kamu harus menyetujui satu hal. Ada apa? Donorkan hatimu untuk Yunki. Mendonorkan hatiku. Yunki memiliki kondisi hati yang parah, dan hatimu adalah kecocokan terbaik untuknya. Jadi tolong selamatkan nyawanya. Saya mohon, tolong donasikan hatimu. Hatiku. Narau, makanlah sesuatu terlebih dahulu. Saya tidak lapar, Paman. Saya sedang menjaga Kak Yunki Jati. Kamu bisa tenang. Kamu benar-benar anak yang baik. Yunki telah mengecewakanmu. Kak Yunki, kamu akhirnya sadar. Ayah, mengapa ayah menemuiku secara diam-diam di belakangku? Aku adalah ayahmu. Demi dirimu, aku mampu melakukan apa saja. Tapi dari awal sampai akhir, aku tidak pernah sedikitpun memikirkan hati VR. Atas hak apa ayah membuat keputusan untukku? Aku berjanji pada ibumu bahwa aku akan menjagamu dengan baik. Aku akan mengurus masalah utang Lin Fei A. Fokus saja pada pemulihanmu. Jangan khawatir soal itu. Tapi dengan melakukan ini, apakah ayah pernah memikirkan masa depan VR dan aku? Kalau begitu tidak akan ada masa depan. Mulai sekarang, aku akan memegang ponselmu. Saat kamu sudah sadar, aku akan mengembalikannya padamu. Fokus saja pada kesembuhanmu. Jangan memikirkan hal lain. Tolong, Paman, jangan katakan apa-apa lagi. Biarkan Kak Yunki beristirahat. Yunki, kamu di mana? Panggilan tak terjawab, no. Pesan tak terbaca, no. Kenapa kamu belum membalas pesanku? Ayah, berhenti mengincar VR. Aku mohon. Apakah kamu tahu apa kondisimu saat ini? Jika kamu tidak mendapatkan transplantasi, menurutmu berapa hari lagi sisa waktumu? Jika aku tidak mendapatkannya ya sudah. Bahkan jika aku mati aku tidak akan membiarkan VR tersakiti. Kamu. Tenanglah, Paman. Apa yang begitu istimewa dari Lin Fei A? Sampai kamu mau mengorbankan nyawamu untuknya. Kebaikan tetaplah kebaikan. Apapun yang terjadi. Nana telah merawatmu setiap hari. Tidakkah kamu bisa melihat betapa baiknya dia padamu? Nana. Aku hanya pernah menganggapnya sebagai adik perempuan. Kak Feier, saya minta maaf karena mengganggumu. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Aku sangat sibuk dengan pekerjaan. Kak Feier, alasan Yunki tidak menghubungimu beberapa hari terakhir ini adalah karena dia sangat sakit dan ayahnya mengambil ponselnya. Lalu kenapa? Kak Feier, sebenarnya Kak Yunki tidak pernah berniat mengambil hatimu. Hanya saja ayahnya sebagai orang tua tidak bisa hanya melihat anaknya sendiri mati. Dan kemudian, ayahnya saat ini memaksa Kak Yunki untuk memintamu melakukan transplantasi. Tapi dia menolak. Dia lebih baik mati daripada mengambil hatimu.
Bagaimana keadaannya sekarang? Tidak baik. Jika mereka tidak bisa menemukan donor yang cocok, Kak Yunki tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Kak Feier, meskipun saya memiliki perasaan untuk Kak Yunki, saya tahu bahwa urusan hati tidak bisa dipaksakan. Saya tidak ingin melihatnya terus seperti ini. Saya datang menemuimu hari ini The film hanya was karena saya berharap translated kalian and berdua tidak mengakhiri narrated by hubungan M. karena Media. kesalahpahaman. Aku mengerti, Nana. Aku sudah memikirkan semuanya. Kamu sebaiknya kembali dulu. Ruang pencitraan. Halo. Aku sedang mencari seseorang bernama Lu Yunki. Lu Yunki begitu. Dia sudah keluar dari rumah sakit. Sudah keluar dari rumah sakit. Pasien meminta untuk keluar sendiri. Yunki, VN. VN. Kamu akhirnya kembali. Yunki. Kemana saja kamu? Aku sudah mencarimu begitu lama. Kenapa kamu tidak menjawab teleponmu? Aku pergi ke rumah sakit untuk melepas alat itu. VN. Aku meminta maaf kepadamu atas nama ayahku. Dia tidak bermaksud jahat. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkannya. Aku mengerti situasinya. Namun, aku juga berhutang permintaan maaf padamu. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Tidak apa-apa, VN. Ini. Saat itu alat gelombang otak mengumpulkan kesadaran Anan di dalamnya. Aku mengembalikan Anan kepadamu sekarang. Oke. Ibu, An-an. An-anku sudah kembali. Ibu. Aku bermimpi sangat-sangat lama. Aku akhirnya terbangun. Bagaimana aku bisa mendengar suara hati Paman Lu? Yunki, terima kasih. An-an adalah segalanya bagiku. VN. Akankah kita menjalani hidup yang baik bersama mulai sekarang? Baik. Ya. Bos Lin. Ini saatnya mengembalikan toko itu padaku, bukan? Bos Huang, tolong beri aku beberapa hari lagi. Aku akan mengumpulkan uangnya segera. Aku sudah cukup memberimu kelonggaran. Aku menginginkannya hari ini. Bos Huang. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada wanita ini, Lin Fei A. Ayo katakan apa yang harus kulakukan. Katakan saja. Lin Feier, mereka yang berbuat jahat pada akhirnya akan menderita karenanya. Langit akan menyelesaikan masalah dengan orang-orang rendahan. Chen Hao. Bukankah Chen Hao sudah gila? Dia hanya berpura-pura gila. Dan sekarang, dia di sini membelas lagi. Chen Hao, kau benar-benar pandai berakting menjadi pesuruh ya? Kamu. Hentikan bualanmu. Jika kamu tidak mengembalikan tokonya, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Jika kamu terus seperti ini, saya akan menelpon polisi. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Siapa kamu? Tidakkah kamu lihat aku sedang sibuk? Bos Wan, ini terlihat familiar bukan? Aku bahkan tidak tahu apa ini. Ada catatan pribadi milikmu di sini. Lihat lebih dekat. Bukankah ini dokumen dari saat Mona Lin menandatangani kontrak? Hanya karena kamu mengatakannya bukan berarti itu benar. Saya sarankan Anda jangan menjadi orang yang kikir namun merugi besar jika saya bisa menemukan ini. Itu berarti saya juga bisa membuat pabrik Anda bangkrut. Baiklah. Kamu kejam sekali. Apa? Anda tidak pergi? Atau apakah Anda ingin saya menelepon para penagih utang Anda? Baiklah, Lin Fei A. Aku akan melepaskanmu hari ini. Tunggu saja kau. Paman, kenapa Paman ada di sini? Bukankah seharusnya Paman sudah pensiun di rumah? Mana? Sebelum ayah Anda meninggal, beliau memberi saya instruksi ketat untuk menjaga Anda tetap aman. Tapi orang-orang ini sudah keterlaluan. Berkali-kali. Jadi, saya meminta beberapa teman di dunia bawah untuk menyelidiki Bos Wan. Terima kasih, Paman.
Paman di mana Yunki? Dia tidak menjawab panggilanku. Aku sudah pergi ke rumah sakit, tapi aku tidak bisa menemukannya di sana juga. Dia bilang dia pergi lari pagi ini, dan dia belum kembali. Apakah menurutmu terjadi sesuatu padanya? Ayo hubungi polisi. Telepon polisi. Panggil polisi. Kak Fire, tenanglah. Dokter Lu adalah orang baik. Dia akan baik-baik saja. Dia pasti akan baik-baik saja. Biarkan saya memberitahumu sesuatu. Saya dengar rumah lelang kita akan melelang harta karun langka besok. Harta karun apa? Imperial Ruyi. Berita darimu cepat sekali. Kamu masih punya keberanian untuk menunjukkan wajahmu. Kurasa kau saat ini sedang sangat khawatir tentang di mana Dokter Lumu berada, bukan? Apa maksudmu dengan itu? Aku ingin membuat taruhan denganmu. Jika kau memenangkan taruhan ini, Dokter Lu mungkin saja bisa menemukan jalan pulang. Lu Yunki ada di tanganmu. Bukan itu yang ku maksud. Mari kita bicarakan taruhannya. Besok, pergilah ke rumah lelang dan menangkan penawaran untuk Imperial Ruyi. Jika kau berhasil memenangkannya, Lu Yunki mungkin bisa pulang. Tapi jika kau gagal memenangkannya, toko ini akan menjadi milikku. Apa kau berani? Baiklah, Kak Fire. Sampai jumpa di rumah lelang besok. Jika aku memenangkan Imperial Ruyi, kau harus keluar dari kota A. Jika aku tidak memenangkannya, toko ini milikmu, dan aku akan pergi. Halo Nyonya. Tolong tunjukkan undangan Anda. Undanganku. Aku lupa membawanya. Maaf Nyonya. Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Biarkan dia masuk. Silakan masuk. Masuklah. Kenapa kau tidak masuk? Maaf Tuan. Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Buka matamu dan lihat baik-baik. Siapa aku? Kamu bahkan tidak mengenali Bos Chen. Panggil bosmu keluar ke sini. Maaf. Tanpa undangan. Sama sekali tidak bisa masuk. Dia adalah pasanganku. Kami bersama. Tuan Muda Jian, silakan masuk. Lihat. Perhatikan baik-baik sekarang. Begitu aku memenangkan lelang nanti, kau tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Lelang Kekaisaran Ruyi. Kau bodoh. Kenapa kau menatapku? Kenapa kau tidak pergi menyelamatkan Yunki kesayanganmu sekarang? Mencoba bersaing denganku. Bermimpilah. An-An, bisakah kau membantuku membaca ini? Di mana Lu Yunki sekarang? Oke, Jalang bodoh itu. Dia tidak akan pernah bisa memahaminya bahkan jika dia memeras otaknya. Di mana Lu Yunki ditahan? Kakak, tempat itu tidak akan ditemukan kan? Tenang saja. Itu di gudang kecil tempat kita menyimpan bahan batu tadi. Dia tidak punya telepati. Bagaimana mungkin dia bisa menemukannya? ibu aku mendengarnya. Di gudang kecil. Tempat mereka menyimpan material batu tadi. Oke, terima kasih Anan. Aku akan segera ke sana. Paman Lu sedang sakit. Tidak bisa ditunda. Jiang Ji, awasi keadaan di sini untukku. Aku akan pergi sebentar. Bagaimana dengan lelangnya? Chen Shui tidak pernah berniat agar aku bisa berpartisipasi dalam lelang dengan lancar. Anda duluan saja. Jika ada kabar, saya akan segera memberitahu Anda. Baiklah. Yunki, apa kau baik-baik saja? Vivian, mengapa kamu ada di sini? Bukankah hari ini ada pelelangan? Bagaimana bisa sebuah lelang lebih penting daripada dirimu? Tapi, jika kita bergegas sekarang, seharusnya kita bisa tepat waktu. Ayo pergi. Pak sopir, bisakah Anda mempercepat laju kendaraan sedikit? Jangan takut. Apapun hasilnya aku akan menghadapinya bersamamu. Ini adalah barang terakhir untuk lelang kita hari ini. Imperial Ruyi. Tuan Chen menawar 293 juta.
Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? The film was translated Harga yang sangat and fantastis. narrated by M Media. Tidak ada yang akan berani mengikuti itu. 293 juta sekali. 293 juta dua kali. 293 juta. Terakhir. Terjual. Selamat kepada Tuan Chen kita. Karena telah membeli Imperial Royale. Seharga 293 juta. Hari ini, aku minta kalian semua menjadi saksi. Lin Fei'er dan aku punya perjanjian sebelumnya. Siapapun yang memenangkan Imperial Royale bisa memaksa pihak lain untuk tidak pernah menginjakkan kaki di kota ini lagi. Dan selanjutnya, untuk tidak pernah terjun ke dunia giok lagi. Lin Fei'er, saya pikir kamu tahu kamu sudah kalah dan tidak akan punya muka untuk muncul. Pantas saja Chen Jui begitu bertekad untuk mendapatkan Imperial Royale hari ini. Lin Fei'er benar-benar cukup bodoh untuk menyetujui taruhan yang membosankan seperti itu. Mulai sekarang di lingkaran giok kita, tidak akan ada lagi Lin Fei'er. Lin Fei'er, tentu kamu tidak akan menarik kembali ucapanmu sekarang setelah kamu kalah. Semua orang sedang menonton. Haruskah aku benar-benar menyerahkan segalanya? Tidak apa-apa Fei'er. Paling buruk, aku akan ikut denganmu tinggal di kota lain. Baiklah, Tunggu. Paman. Yang ada di tangan saya adalah yang asli. Yang ada di pelangan Anda hanyalah barang palsu. Dari mana datangnya orang tua ini? Berani mengeluarkan omong kosong seperti itu di sini. Bisakah pakar penilaian perhiasan internasional kita benar-benar tidak bisa membedakan yang asli dengan yang palsu? Ya ampun, ini adalah giok imperial yang asli. Tadi, itu karena kurangnya pengetahuanku. Jika bukan karena Nona Lin, saya tidak akan pernah bisa melihat giok kualitas tinggi seperti ini seumur hidup saya. Mohon maaf Nona, ini salah saya karena datang terlambat dan karena membiarkan Anda menanggung ketidakadilan seperti ini. Sejak kapan keluarga kita memiliki barang seperti ini? Giok imperial dengan kualitas seperti ini. Giok kekaisaran ini dulunya adalah hadiah dari teman dekat ayahnya yang pernah membantunya. Ayah Anda tahu betul bahwa pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama kali ditebang oleh angin. Jadi beliau tidak pernah membicarakannya. Sebelum meninggal beliau menitipkan benda ini kepada saya untuk disimpan. Saya telah menunggu sampai Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk melindungi harta karun ini. Sekarang saya akan mengembalikannya kepada Anda. Mustahil. Bagaimana mungkin barang yang kutawar itu palsu? Kaulah yang seharusnya meninggalkan kota A. Dan jangan pernah menginjakan kaki di dunia giok lagi. Chen Sui. Pasti Lin Fei'er yang bersekongkol dengan rumah lelang untuk menjebakku. Aku akan membuat kalian semua ditangkap. Perhatian semuanya. Siapa Chen Zhui dan Chen Hao? Anda dicurigai melakukan penculikan. Kami sekarang memanggil Anda secara hukum untuk bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Bawa mereka. Fei'er, kau tidak bisa benar-benar membuatku ditangkap. Fei'er, aku salah. Aku salah. Fei'er. Kakak ipar, Lu Yunqi baik-baik saja bukan? Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan? Kau telah melewati batas kesabaranku berkali-kali. Dan sekarang kau bahkan sudah melanggar hukum pidana. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pengampunan. Kalian semua harus tulus dan mengaku kepada polisi. Fei'er. Lin Fei'er, kau akan berakhir dengan buruk. Dulu selalu kau yang melindungiku, tapi kali ini akhirnya aku yang melindungimu. Aku tidak tahu bagaimana lagi harus membalas budimu. Satu-satunya hal yang bisa kuberikan adalah diriku sendiri. Kukatakan padamu, aku wanita kaya sekarang. Aku akan mendukungmu secara langsung. Ibu, apa arti dukungan? An-an tidurlah sekarang. An-an, jadilah anak yang baik ya. Jika tidak aku akan mencari cara untuk membuatmu tidur. Ibu dan paman sama-sama menjadi jahat. Anak itu bilang kalau kita berdua telah menjadi orang jahat. Yunqi, aku ingin bersamamu untuk waktu yang sangat-sangat lama. Aku bersedia mendonorkan hatiku untukmu. An-an, di mana paman lu?
translated and narrated by M Media. Untuk istriku tercinta, dalam hatiku, sejak kamu menerima lamaranku, aku sudah menjadi istrimu Lu Junki. Tolong maafkan keegoisanku. Mengetahui aku tidak bisa memberimu masa depan, namun aku tetap menerobos masuk ke dalam hidupmu. Dulu, kamu tidak memiliki siapapun di sisimu untuk bersandar. Aku merasa terhormat bisa menawarkanmu sedikit penghiburan selama masa itu. Hujan telah reda dan langit sudah cerah sekarang. Nona Linku seharusnya sudah masa depan yang lebih cerah, tidak terhambat oleh tubuhku yang rusak ini. Janjimu untuk mendonorkan hatimu telah membuat hidupku lengkap. Untuk masa depan, tolong lupakan aku dan tataplah masa depan. Ibu, aku mendengar samar-samar tadi bahwa paman Lu berpikir untuk pergi ke pinggiran kota. Ke pinggiran kota. Gyunki, ke pinggiran kota. Kau ingin membuatku khawatir sampai mati. VR, bagaimana kamu menemukanku? Jangan mengkhawatirkanku lagi. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu lagi. Semuanya sudah terselesaikan. Bagaimana bisa kau tega meninggalkanku sendirian? Karena semuanya sudah selesai. Kamu seharusnya mengejar kehidupan yang lebih baik daripada tetap bersama seseorang yang tidak punya banyak waktu lagi. Apa yang kau katakan? Siapa yang kau maksud memiliki sisa waktu sedikit? Aku tidak akan mengizinkanmu bicara tentang dirimu sendiri seperti itu. Yunki, aku sangat mencintaimu. Menyetujui transplantasi hati adalah sesuatu yang sudah kupikirkan dengan sangat matang. Aku tidak takut. Jadi, apa yang kau sembunyikan? Ibu, tolong sampaikan pada Dr. Lu bahwa aku juga sangat berterima kasih padanya. Dan aku berharap kalian berdua akan bahagia bersama. An-An sudah setuju dengan hubungan kita. VR, maafkan aku. Kau sama sekali tidak boleh dalam bahaya. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menghadapi paman Lu? Maafkan aku, VR. Itu karena pengecutnya diriku. Mulai sekarang, jangan pernah berpisah lagi ya. Baiklah. An-An, memilikimu di sini membuatku sangat bahagia. Haruskah kita pergi ke taman hiburan besok? An-An mungkin tidak bisa ikut. Aku berharap bahwa ibu dan pamanmu bisa bahagia bersama. Ini juga keinginan terakhir An-An. Terakhir? Apa maksudmu dengan terakhir? An-An, keinginan terakhir apa? Aku bisa merasakan bahwa aku akan segera memudar. Dan setelah itu, aku tidak akan bisa menemani ibu lagi. Jika harga dari kesembuhanmu setelah fusi saraf adalah kau akan menghilang, ibu lebih memilih untuk tidak sehat. Aku hanya ingin ibu sehat, ibu. Jika ibu memiliki anak lain di masa depan, bisakah ibu tidak melupakan An-An? Kau anak konyol. An-An sangat manis. Bagaimana mungkin ibu bisa melupakanmu? Tapi kau harus berjanji pada ibu untuk tidak meninggalkan ibu secepat itu. Jika kau meninggalkanku, apa yang harus kulakukan sendirian? Waktu yang aku habiskan bersama ibu, aku sangat bahagia. Di kehidupanku selanjutnya, jika aku masih bisa menjadi anak ibu, An-An akan merasa sangat diberkati. An-An. An-An. An-An, kembalilah. An-An. VR. VR, ada apa? Yunki. An-An sudah pergi. Dia mengucapkan selamat tinggal padaku, lalu menghilang begitu saja. Apa yang harus kulakukan? Aku bahkan belum sempat melihatnya tumbuh dewasa dengan layak.
VN. The film was Saat translated kita menjalani and operasi, narrated kita by tahu hari M seperti ini Media. mungkin datang bukan? Tapi aku tidak menyangka bahwa itu akan terjadi secepat ini. Menurutku An pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Dunia ini sungguh misterius. Dia mungkin masih di sisiku. Hanya menemani kita dengan cara yang berbeda.